apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Gelaran internasional F1 Powerboat kembali digelar di Danau Toba. 2 terdakwa perkara perdagangan kulit harimau di Padang Sidempuan dituntut 3 tahun 6 bulan penjara. Seorang lansia warga kota Tebing Tinggi ditemukan tewas di dalam rumahnya. Ya, informasi pertama untuk Anda, gelaran internasional F1 Powerboat kembali digelar di Danau Toba. Para peserta datang dari 10 negara. Bagaimana keseruannya? Berikut liputan selengkapnya. Gelar balapan F1 Powerboat digelar untuk kedua kalinya di Danau Toba, Bali G, Kabupaten Toba. Ada 18 pembalap dari 9 tim berasal dari 10 negara, ditambah 20 peserta pembalap nasional. Pada sesi kualifikasi Sabtu pagi kemarin, tampak pembalap tim Maverick Racing Alexandre Berget juga terlihat memacu perahu motor super cepatnya dengan kecepatan maksimal pada lintasan lurus. Sementara juara tahun lalu, Bartek Marzalek dari tim Stromoy Racing di posisi kelima dan posisi keenam ada Sami Selio dari Red Devil. This year we saw a very good competition between the drivers. We saw a very good race between all the drivers, and the winner he will deserve it, of course, at the end on the podium. Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi juga tampak hadir dalam gelaran acara F1 Powerboat. Mendorong banyak wisatawan untuk melakukan kunjungan ke Jawa. Tadi disampaikan Pak Bupati ada kenaikan dari 1 juta menjadi 2 juta, yaitu peningkatan 100%. Untuk dapat hadir menyaksikan perhelatan di F1 Powerboat, pengunjung cukup membayar harga tiket masuk mulai Rp200.000 hingga Rp500.000. Ajang balapan kapal super cepat Powerboat F1 ini merupakan ajang untuk mengenalkan budaya dan menarik wisatawan mancanegara. Ines Mara melaporkan dari Kabupaten Toba. Kita beralih ke informasi lainnya, 2 terdakwa perkara perdagangan kulit harimau di Padang Sidempuan dituntut 3 tahun 6 bulan penjara. Jaksa penuntut umum menilai kedua terdakwa terbukti telah melanggar Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem. Martua Simarmata dan Daud Yusuf Simarmata Kamis siang lalu menjalani sidang di Pengadilan Negeri Padang Sidempuan. Mereka adalah 2 terdakwa perdagangan kulit harimau Sumatera dan sisik tenggiling. Kakak beradik itu hanya dapat tertunduk lemas di kursi pesakitan saat menjalani persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan. Jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan dengan tegas menyatakan kedua terdakwa terbukti telah melanggar Undang-Undang Republik Indonesia tentang konservasi dan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan tuntutan 3 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp100 juta subsidiar 1 tahun penjara. Mendengar tuntutan jaksa, kedua terdakwa membacakan eksepsi nota pembelaan. Keduanya mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya. Mendengar pernyataan kedua terdakwa, Majelis Hakim menunda persidangan 2 pekan ke depan dengan agenda sidang putusan. Kemudian menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, ini untuk Martua Simarmata ini masing-masing 3 tahun dan 6 bulan penjara dengan denda sebesar Rp100 juta dan subsidiar 1 tahun. Demikian juga dengan terdakwa Daud Yusuf Simarmata, hukumnya tidak ada berbeda. Pasangan mereka ini, mereka membawa memiliki membawa untuk memperdagangkan gitu. Mereka membawa untuk diperdagangkan gitu. Sebelumnya, kasus bermula saat Martua bertemu dengan Dahrin Rangkuti di rumah Daud.
Saat itu Dahrin menunjukkan kuku harimau kepada Martua. Kemudian kuku tersebut diunggah Martua ke laman Facebook untuk dijual. Martua dan Daud kemudian tertarik untuk menjual kulit harimau yang didapat dari 3 orang di Mandailing Natal dan 15 kg sisik tenggiling dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Kini polisi telah memburu Dahrin dan pihak lain yang terlibat. Tuti Alewelubis melaporkan dari Padang Sidempuan. 5 rumah kontrakan di Jalan Bahbolon, Kota Pematang Siantar hangus terbakar. Diduga api berasal dari korslet arus listrik dari salah satu rumah kontrakan. 5 unit rumah kontrakan permanen di Jalan Bahbolon, Kota Pematang Siantar terbakar pada Kamis siang. Warga sekitar lokasi panik melihat kobaran api yang telah membakar salah satu rumah kontrakan ini. Aparat kepolisian yang berada di sekitar lokasi langsung memanggil petugas damkar Pemko Siantar. Penghuni rumah kontrakan yang ikut menjadi korban kebakaran tak sempat menyelamatkan barang-barang di dalam rumah, sehingga satu sepeda motor ikut terbakar. Api yang berkobar akibat angin kencang dan cuaca panas menyulitkan petugas damkar memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Api diduga berasal dari korsleting listrik. Kerugian ditaksir puluhan juta rupiah. Aku no komen kok. Berapa rumah bang terbakar bang? Ini 1, 2, 3, 4, 5. Itu apa? Yang itu aja. Hanya belum nampak ini. Ya itu tadi. Sebelumnya, warga dan penghuni kontrakan mencoba mengamankan barang-barang yang masih bisa terselamatkan dari kebakaran. Kini pihak kepolisian memasang garis polisi di lokasi sekitar guna melakukan penyelidikan akibat dari kebakaran. Yana Asmara melaporkan dari Pematang Siantar. Sebuah gang di Jalan Brigjen Katamso, Medan Maimun mendadak ditembok oleh pengelola sekolah swasta. Warga mengeluh lantaran gang tersebut menjadi akses satu-satunya yang dapat dilalui mobil. Pembangunan tembok di Gang Abadi Jalan Brigjen Katamso, Medan Maimun membuat akses warga terhalang. Tidak ada lagi lalu lalang mobil yang dapat melintas di kawasan ini. Menurut warga, Gang Abadi ditutup oleh pihak sekolah Global Prima. Gang yang ditutup merupakan akses warga bahkan hilir mudik sejak puluhan tahun lalu. Pihak sekolah mengklaim telah membeli rumah yang berada di sisi gang lalu menutup gang tersebut. Kalau untuk bertanya langsung ke pihak sekolah tidak ada, cuman perwakilan dari pihak sekolah lah bang. Datang ke sini. Apa katanya? Masalah penimbuan itu udah dibeli karena sama pihak global gitu. Dibeli dari mana? Dari siapa? Nggak dijelaskan? Nggak ada dijelaskan bang. Kami pun mau minta surat apanya, nggak ada dikasih tahu kan gitu bang. Nggak ada dikasih lah sama orang itu. Hingga hari Sabtu lalu, pihak sekolah Global Prima belum memberi jawaban terkait protes warga atas penutupan jalan. Warga berharap akses keluar masuk permukiman kembali normal tanpa harus memutar jauh. Tuti Alewelubis melaporkan dari Kota Medan. Panggilan aja, satu kata aja.